Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maksina Dilang. Pada video kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah kisah yang berjudul Gadis Kretek. Nah, pada suatu hari ada satu keluarga, tentu ada ibu dan bapak. Mereka ini memiliki 3 anak laki-laki. Yang sulung bernama Tegar, yang kedua bernama Karim, dan yang bungsu bernama Lebas. Suatu saat Lebas kaget dengan apa yang dikatakan oleh romonya, yang artinya ayah. "Jeng ya," kata seorang romo. Nama asli romo ini adalah Suraya, yang mengalami sakit kanker yang sudah dalam kondisi parah. Nah, jika romo ini tiba-tiba merasakan sakit yang ia alami, ia selalu menyebut yang namanya Jengya. Anaknya Lebas ini tidak memiliki pengetahuan atau sama sekali tidak mengenal seseorang yang bernama Jengya. Suatu saat Lebas bertanya siapakah itu Jengya, namun Romo tidak ingin memberitahu kepada Lebas atau siapakah Jengya itu. Nah, ketika sakit Romo ini kembali, ia ditanya lagi oleh anaknya Lebas dan dipaksa, sehingga Romo terpaksa untuk berkata kepada Lebas bahwa Jengya itu harus ia cari sebelum ia meninggal. Nah, kembali dalam kejadian masa lalu, ada seorang laki-laki yang bernama Indrus Muria. Indrus Muria ini merupakan seseorang yang memiliki rencana untuk menyejahterakan keluarganya maupun yang menjadi anak cucunya untuk bangkit dari kehidupan yang kurang cerah. Ia merupakan laki-laki yang sudah ditinggalkan oleh bapaknya sejak ia berusia 13 tahun. Yang dimana bapaknya ini sudah meninggal. Tetapi ibunya bekerja sebagai babu di rumah tetangga mereka yang jauh lebih mapan. Indrus Muria dengan usia yang masih kecil selalu ikut dengan Pak Trisno sebagai pelinting klobot, sehingga semakin lama ia semakin dipercaya dan Pak Trisno pun bisa menyuruhnya untuk mengantarkan pesanan klobot ke pasar atau ke toko obat. Indrus Muria ini melihat bahwa kehidupan Pak Trisno lumayan mapan hanya dengan berjualan klobot, sehingga ia terinspirasi hingga menjadi besar ia menjadi pengusaha klobot. Indrus Muria ini sedang jatuh cinta sama seseorang yang bernama Rumaisa, anak juru tulis. Namun ternyata Indrus Muria bukanlah satu-satunya laki-laki yang sedang mencintai Rumaisa, melainkan sejagat juga. Meskipun mereka teman bermain sejak kecil, tetapi ketika menyangkut Rumaisa, Indrus Muria akan menganggap serius bahwa mereka bersaing. Sayangnya, Bapak Rumaisa juru tulis ini berkata bahwa siapapun yang akan menikahi anaknya haruslah tahu membaca, sehingga dengan persyaratan itu, Indrus Muria berusaha belajar bagaimana membaca. Dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh Indrus Muria, maka pada akhirnya dialah satu-satunya laki-laki yang mendapatkan Rumaisa, meskipun temannya sejagat itu masih menginginkan Rumaisa. Indrus Muria dan Rumaisa sudah menjadi pasangan yang sama-sama memiliki rasa saling mencintai hingga Rumaisa pertama kali berbadan dua. Namun dengan kejadian yang sangat tidak disangka, Indrus Muria ditangkap oleh orang-orang berkulit putih dan dibawa ke Surabaya selama beberapa tahun. Ketika Rumaisa mendengar hal itu, ia tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan apapun, baik menjaga anaknya yang masih dalam kandungan seperti beristirahat, makan, maupun berhati-hati dalam segala yang ia lakukan. Rumaisa selalu menangis selama Indrus Muria belum kembali. Akhirnya anaknya pertama itu meninggal. Kemudian setelah beberapa tahun, sejagat yang mengini Rumaisa ini ingin menikahinya karena mereka menganggap bahwa Rumaisa sudah meninggal dan Rumaisa ini sudah menjadi perempuan yang janda. Tetapi Rumaisa tidak mau untuk menikahinya karena ia belum menganggap bahwa ia itu perempuan yang janda dan ia tidak percaya bahwa Indrus Muria itu sudah meninggal di Surabaya. Namun beberapa tahun kemudian datanglah Indrus Muria di rumah dan Rumaisa pun sangat senang melihat Indrus kembali karena itulah yang ia harapkan. Rumaisa sama sekali tidak menganggap dirinya janda dan selalu menunggu kembalinya Indrus Muria. Setelah Indrus Muria kembali, Rumaisa kembali lagi berbadan dua dan anak itu dinamai Dasia. Selama Dasia masih muda, ia sudah selalu ikutan dengan ayahnya untuk mencari dan mencoba bahan-bahan untuk kretek. Dasia belum pernah mencoba kretek, namun ia suka mencium bahan-bahan yang dicampur untuk kretek. Kemudian setelah Dasia sudah menjadi besar, ia sudah
menggunakan kretek sehingga muncullah ide-ide yang membuat kretek itu lebih enak. Dengan itu, Desia membuat berbagai saus untuk memperenak kretek yang dimiliki oleh usaha bapaknya. Desia ini memiliki adik. Adiknya bernama Rukaya. Sejak Rukaya menginjak remaja, ia mendapat izin dari ayahnya untuk ikut Desia ke acara pasar malam. Meskipun tubuhnya mungil, tapi dia cukup untuk menjadi penarik pembeli kretek gadis. Kretek gadis ini nama dari usaha kretek bapaknya. Nah, dengan itu Desia pun punya ide. Daripada mempekerjakan penjaga laki-laki, ia mempekerjakan teman-teman Rukaya. Tetapi Desia memberi mereka upah sesuai upah laki-laki untuk menawarkan gadis kretek. Sesuai namanya, gadis kretek ditawarkan oleh gadis-gadis. Setelah beberapa perusahaan kretek lain juga biasa ikut buka stand di pasar malam. Di pasar malam pun beralih mempekerjakan para gadis untuk menawarkan kreteknya. Desia pun menjadi terkenal di kota kecil itu, yaitu kota M. Dan orang-orang terbiasa memanggilnya Jengya, karena biasanya menjelang 17 Agustus, Desia mendaftarkan kretek gadis sebagai salah satu stand yang akan dibuka. Hal itulah yang membuat Desia populer di kotanya. Karena ia ini adalah satu-satunya perempuan yang mengelola sebuah stand kretek dengan serius. Jengya melakukan banyak cara agar kretek gadis ini menjadi terkenal. Dengan cara yang dilakukan oleh Jengya dan para gadis lainnya, banyak laki-laki yang tertarik dengan kecantikan mereka, terutama Jengya. Nah, ada laki-laki yang tertarik dengan kecantikan Jengya. Laki-laki ini bernama Suraya. Suatu saat Jengya dan Suraya bertemu dan disitulah Suraya mulai dekat dengan Jengya karena ia selalu membantunya membuka stand. Seminggu kemudian semua orang tahu kalau Raya hanya bekerja untuk kretek gadis tanpa Raya minta. Jengya juga memberikan uang sekadarnya untuk Raya sebagai upah. Pada akhir bulan Agustus, semua berkemas untuk pindah ke alun-alun suatu kota kecil lainnya. Alun-alun kota M tiba-tiba kosong. Suraya yang sudah mengenal Jengya tidak ingin pergi dari kota itu, tetapi karena Jengya mengajaknya untuk bekerja di perusahaan keluarganya tanpa diketahui bahwa Suraya itu meluap-luap gilang. Nah, kembali dalam kejadian sekarang, Tegar dan Lebas masih berada di kota Kudus. Dari dalam ruangan pelinting, seorang perempuan tua dengan tubuh berisi dan mengenakan jarit serta kebaya berjalan tersok-sok membawa tubuhnya. Pinggangnya ada apron putih terbuat dari kain tepung yang dibabatkan. Warnanya tak lagi putih, melainkan kecoklatan karena noda tembakau. Perempuan tua itu melebarkan tangannya dan menyambut Tegar dan Lebas dengan ramah. Ada aroma tua bercampur cengkeh dan tembakau ketika Lebas dipeluk. Perempuan tua itu mengamati wajah Tegar dengan penuh haru, seperti nenek yang sudah lama tidak bertemu dengan cucunya. Perempuan tua itu bernama Mbok Marem, adalah seorang perempuan yang satu-satunya buruh giling keluarga Lebas yang paling tua. Awalnya Mbok Marem ini heran mengapa Tegar Lebas ini datang di rumahnya, padahal urusan bisnis itu bisa diurus di Jakarta. Tegar dan Lebas ini ragu-ragu untuk menjawab dengan jujur Mbok Marem ini, tetapi karena mereka penasaran dengan namanya Jengya, maka berkatalah mereka bahwa mereka sedang mencari orang yang bernama Jengya. Mbok Marem ini terkejut dengan Tegar dan Lebas karena ia berpikir bahwa nama itu adalah nama yang haram, dan yang paling mengejutkan adalah mengapa Tegar dan Lebas tahu yang namanya Jengya, padahal mereka belum lahir waktu insiden Jengya. Kemudian setelah Mbok Marem ini bercerita mengenai Jengya, ia memastikan dahulu bahwa ibu Tegar dan Lebas ini dan juga satunya saudara lagi yang bernama Karim tidak akan di tempat mereka. Nah, bersaudara itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya berkali-kali. Setelah mengetahui beberapa informasi dari Mbok Marem, Tegar dan Lebas pergi ke kota M, karena menurut mereka perusahaan gadis kretek ada di kota M, sesuai informasi yang didapat dalam proses pencarian Jengya. Tegar dan Lebas selalu saja bertengkar dan miskomunikasi, namun mereka tetap bersatu untuk mencari tahu tentang Jengya. Kembali lagi
dengan kejadian masa lalu. Ketika pasar malam kota M selesai, tak ada lagi tempat bagi Suraya bernaung, sehingga Dasya memutuskan untuk memberinya pekerjaan dan tinggal di rumah keluarganya. Awalnya ayahnya itu ragu-ragu untuk mengizinkan seorang laki-laki tinggal bersama-sama mereka di rumah yang tidak mereka kenali sama sekali. Namun setelah mendengar Suraya bahwa dia bisa lakukan apa saja dan membantu apa saja asalkan ia diberi tempat untuk tinggal, akhirnya Indrus Muria setuju. Suraya akan diberi pekerjaan tetapi tidak tinggal di rumah mereka. Nah, Dasya pun tersenyum dengan keputusan final ayahnya. Senyatanya, Dasya diam-diam telah jatuh cinta pada pemuda itu, pada Suraya. Dia melihat ada bagian dari dirinya yang kehidupannya dijalani Suraya. Suatu hari, Dasya melinting kretek istimewa berisi sari kretek yang biasa dibuatnya untuk ayahnya. Tapi kali ini itu bukan untuk Indrus Muria, melainkan untuk Suraya. Suraya mengisap tingwe-nya dengan nikmat. Betapa Dasya menahan girangan melihat Suraya itu menyukai bikinannya. Padahal selama ini orang-orang yang meminta tingwe itu hingga antri juga Dasya tak pernah segembira ini. Dasya memang akrab dengan kretek. Dia mengenal kretek dengan baik aroma, rasa, tekstur di tangan, di bibir, lembut asapnya ketika asap keluar dari mulut dan di hidung. Sehingga Dasya ini selalu memberi Suraya tingwe. Suatu hari ketika Indrus Muria dan Rumaisa menyadari bahwa Suraya dan Dasya ini selalu lengket setiap hari berduaan dan berdekatan, bertanyalah Indrus kepada Dasya dan Suraya bahwa apakah mereka ini memiliki hubungan. Awalnya Suraya dan Dasya ragu-ragu untuk mengaku, tetapi karena suara Indrus Muria yang semakin keras, berkatalah Suraya bahwa dia mencintai Dasya dan Dasya pun juga ternyata mencintai Suraya. Sejak itu Indrus Muria pun tahu dia harus memberi tempat untuk pemuda itu di rumahnya. Nah, kembali lagi dalam kejadian masa sekarang mengenai Tegar dan Lebas. Tegar dan Lebas sudah tidak lagi saling bersungut-sungut, tetapi mereka sudah menjadi saudara yang seperti semula berdekatannya. Karena Karim menyusul mereka, maka membantulah Karim mengenai pencarian Jengya. Mumpung mereka dalam mobil atau dalam perjalanan, Karim pun menceritakan apa yang dulu pernah didengarnya tentang keluarga mereka, keluarga kretek Jagad Raja, dan itu semua dimulai dari Mbak Kakung mereka, Mbak Jagad. Nama lengkapnya Sejagad dan cerita itu pun dilanjutkan oleh Karim sampai selesai. Nah, untuk inti ceritanya, kisah antara Jengya dan Suraya ini bermula saat Raya mendapatkan pekerjaan di pabrik kretek sebagai mandor. Pada saat itu, beberapa buruh mengunjung Suraya hanya numpang hidup atas belas kasihan Indrus Muria dan rasa cinta Jengya saja. Sejak saat itu Suraya berambisi untuk mendirikan bisnis kretek yang sangat terkenal. Hal itu ia lakukan dengan cara mencuri resep yang telah Jengya buat selama ini. Suraya pun membuat pabrik kretek dengan nama Jagad Raya yang berhasil menjadi kretek nomor 1. Dendam Jengya membuat Suraya sulit untuk meninggal hingga ia harus benar-benar meminta maaf secara hormat pada Jengya. Nah, itu saja cerita singkat mengenai gadis kretek. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Banyak terima kasih.